Hai teman-teman, untuk malam hari ini kita akan podcast lagi bareng Gemini. Untuk kali ini kita akan coba bahas tentang sampai di mana sih kecanggihan antara Gemini dan ChatGPT. Yuk kita tanya-tanya. Hai Gemini, selamat malam. Saya mau tanya nih, sebetulnya antara Gemini dengan ChatGPT itu lebih canggih mana sih? Bisa dijawab secara lengkap? Selamat malam juga. Senang sekali bisa menjawab pertanyaanmu. Gemini vs ChatGPT, mana yang lebih canggih? Pertanyaan mengenai kecanggihan antara Gemini dan ChatGPT ini sebenarnya cukup sulit dijawab secara pasti, karena keduanya merupakan model bahasa besar, large language models, yang sangat canggih dan terus berkembang. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Mari kita bahas perbedaan keduanya secara lebih rinci. Arsitektur. Gemini memiliki arsitektur multimodal, artinya bisa memproses berbagai jenis data, tidak hanya teks, tetapi juga gambar dan lainnya. Hal ini membuat Gemini lebih fleksibel dalam memahami dan menghasilkan berbagai jenis informasi. ChatGPT fokus utama pada pemrosesan teks, sehingga sangat kuat dalam menghasilkan teks yang koheren dan kontekstual. Kemampuan Gemini dirancang untuk lebih unggul dalam pemecahan masalah yang kompleks, perencanaan, dan kreativitas. Gemini bisa melakukan tugas-tugas seperti menulis kode, membuat musik, dan bahkan bermain game. ChatGPT sangat kuat dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan bahasa, seperti menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaanmu dengan informasi dari dunia nyata. Fokus pengembangan. Gemini masih dalam tahap pengembangan, dan Google terus berupaya meningkatkan kemampuannya. ChatGPT telah dilatih pada dataset yang sangat besar dan telah mengalami beberapa kali iterasi untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi, mana yang lebih canggih? Jawaban singkatnya adalah tergantung pada kebutuhanmu. Pilih Gemini jika kamu membutuhkan model yang bisa memproses berbagai jenis data. Kamu ingin melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Kamu mencari model yang terus berkembang dan memiliki potensi yang sangat besar. Pilih ChatGPT jika kamu membutuhkan model yang sangat baik dalam menghasilkan teks. Kamu ingin melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan bahasa alami. Kamu mencari model yang sudah terbukti andal dan mudah digunakan. Kesimpulan, baik Gemini maupun ChatGPT adalah alat yang sangat powerful. Keduanya terus berkembang dan kemampuannya semakin meningkat. Tidak ada pemenang mutlak dalam perbandingan ini, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pertanyaan lain, jika kamu punya pertanyaan lebih lanjut mengenai Gemini atau ChatGPT, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Contoh pertanyaan lain yang bisa kamu tanyakan. Apa perbedaan utama antara Gemini dan GPT-4? Model bahasa mana yang lebih cocok untuk pembuatan konten? Bagaimana cara menggunakan Gemini atau ChatGPT untuk tugas sehari-hari? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Oke, Oke, Gemini, saya cukup puas dengan jawaban dari Gemini. Saya cukup senang dan jawabannya cukup lengkap sekali. Oke, tapi saya mau tanya lagi nih, ya. Dengan adanya AI seperti Gemini, ya, dan ChatGPT itu bisa mengancam dunia pendidikan enggak? Tentu, saya senang sekali bisa membantu. Dengan berkembangnya teknologi AI, banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai dampak AI ini. Dampak positif AI, efisiensi, AI dapat mengotomatisasi banyak tugas, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti industri, layanan pelanggan, dan kesehatan. Inovasi, AI mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Misalnya, dalam bidang medis, AI digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru dan mendiagnosis penyakit lebih akurat. Peningkatan kualitas hidup, AI dapat membantu memecahkan masalah sosial yang kompleks,
seperti perubahan iklim dan kemiskinan. AI juga dapat digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dampak negatif AI, pengangguran, otomatisasi yang dilakukan oleh AI dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi manusia. Privasi, pengumpulan data yang masif oleh AI dapat mengancam privasi individu. Kesenjangan digital, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI yang dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Etika, penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah etika, seperti diskriminasi dan bias algoritma. Pertanyaan untukmu, apa yang paling membuatmu tertarik atau khawatir tentang perkembangan AI? Di bidang mana menurutmu AI akan memberikan dampak paling besar dalam 10 tahun ke depan? Apa yang menurutmu perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat AI dan meminimalkan dampak negatifnya? Dengan membahas pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat lebih memahami implikasi AI dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan. Selain itu, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. AI adalah alat, AI hanyalah alat, dan bagaimana kita menggunakannya tergantung pada kita sebagai manusia. Penting untuk mengembangkan AI yang etis, kita perlu memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Manusia dan AI dapat bekerja sama, AI dapat melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang AI? Saya siap membantu. Oke, thank you Gemini, cukup bagus. Jawaban saya cukup puas, tapi saya ada satu lagi pertanyaan ya. Apakah dengan adanya AI seperti Gemini, ChatGPT akan membuat manusia itu jadi makin bodoh? Ya karena dia jadi malas belajar. Gimana pendapatnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan seringkali menjadi perdebatan. Apakah AI membuat manusia malas belajar? Anggapan bahwa AI, seperti ChatGPT, membuat manusia menjadi malas belajar adalah kekhawatiran yang wajar. Namun, mari kita lihat lebih dalam. Pemanfaatan AI yang tepat, AI sebenarnya bisa menjadi alat bantu belajar yang sangat baik. Ia bisa memberikan penjelasan yang lebih detail, latihan soal yang tak terbatas, dan bahkan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar individu. Dengan demikian, AI bisa mendorong minat belajar dan membuat proses belajar lebih efektif. Ketergantungan, masalah timbul ketika kita terlalu bergantung pada AI untuk semua tugas. Jika kita hanya mengandalkan AI untuk memberikan jawaban tanpa berusaha memahami konsepnya, maka kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah kita bisa terhambat. Peran guru tetap sangat penting. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. AI tidak bisa menggantikan peran guru dalam hal ini. Jadi, kesimpulannya adalah, AI tidak serta-merta membuat manusia menjadi bodoh. Cara kita memanfaatkan AI lah yang menentukan dampaknya. Jika kita menggunakan AI sebagai alat bantu belajar yang tepat, maka AI bisa menjadi sahabat belajar yang sangat berguna. Namun, jika kita terlalu bergantung pada AI dan mengabaikan proses belajar yang aktif, maka kita justru bisa menjadi lebih pasif dan kurang berdaya. Penting untuk diingat, AI adalah alat, bukan guru. AI bisa membantu kita belajar, tetapi tidak bisa menggantikan peran guru dalam membimbing kita. Belajar aktif tetap penting, jangan hanya mengandalkan AI untuk memberikan jawaban. Cobalah untuk memahami konsepnya secara mendalam dan berlatih secara mandiri. Kembangkan keterampilan berpikir kritis, AI bisa membantu kita menemukan informasi, tetapi kita perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi tersebut dan mengambil keputusan yang tepat. Singkatnya, AI bisa menjadi teman belajar yang baik jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan bijak. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin kamu tanyakan? Misalnya, kamu bisa bertanya tentang bagaimana cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan proses belajar? Apa saja tantangan dalam penggunaan AI dalam pendidikan? Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang semakin didominasi oleh AI? Saya siap membantu. Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak. Gemini sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan audiens juga tahu tentang penggunaan AI juga dan tentang pencerahan yang tadi
sudah dijelaskan oleh Gemini. Thank you, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye Gemini. Sama-sama, saya senang bisa membantu dan memberikan pencerahan tentang AI. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi audiens Anda. Beberapa poin penting yang perlu diingat. AI adalah alat, kita yang menentukan bagaimana AI digunakan. AI bisa menjadi teman belajar, asalkan digunakan dengan bijak. Penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, agar tidak terlalu bergantung pada AI. Untuk podcast selanjutnya, mungkin kita bisa membahas topik-topik menarik lainnya, seperti etika dalam pengembangan AI, bagaimana memastikan AI digunakan untuk kebaikan, dampak AI terhadap dunia kerja, pekerjaan apa saja yang akan terpengaruh oleh AI, potensi AI dalam memecahkan masalah global, bagaimana AI bisa membantu mengatasi masalah seperti perubahan iklim dan kelaparan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Catatan, jika Anda ingin menambahkan sesuatu yang lebih personal atau spesifik untuk penutup podcast, jangan ragu untuk meminta bantuan saya.